Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang ikan bandeng. Apakah ikan bandeng ini bisa dimakan oleh orang yang menderita gastritis, GERD, dispepsia, dan masalah lambung yang lainnya? Yuk kita bahas teman-teman. Begini teman-teman, ikan bandeng itu pada dasarnya bagus banget untuk orang yang menderita asam lambung, ya, tidak ada masalah, ya, hanya ada sedikit kendala, ya. Perhatikan teman-teman, kalau teman-teman memasak ikan bandeng, ya, dimasak apapun, ya, itu kita terkendala oleh satu hal, yaitu durinya, ya. Durinya itu banyak banget, terutama duri-duri yang halus, ya. Nah, ini yang jadi masalah teman-teman, ya. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati untuk makan bandeng ini, ya. Karena apa? Dia rawan sekali durinya nyangkut, ya. Saya yakin yang nyangkut itu bukan duri inti yang tengah yang besar, tetapi duri-duri serabut yang ada di bagian tepinya. Karena unik sekali, ya, ikan bandeng ini, ya, beda dengan ikan patin, ikan lele, ikan gabus, ikan nila, yang mana durinya itu hanya di bagian tengah, ya. Tetapi di ikan bandeng ini banyak sekali durinya, ya, ada sampai di tepi-tepi gitu, ya. Kemudian ini teman-teman, orang yang kena asam lambung itu lekat sekali dengan kecemasan, ya. Dan kalau ketika makan bandeng itu ada duri sedikit aja yang nyangkut, setelah diminumi air putih kok nggak turun-turun, kemudian dikasih nasi ditelan kok nggak turun-turun juga sampai agak lama, itu pasti akan menimbulkan kepanikan yang berlipat-lipat kali lebih besar daripada orang yang normal, ya. Orang yang normal aja udah paniknya luar biasa, apalagi orang yang punya anxiety, ya. Udah kena anxiety, punya kecemasan, ada duri nyangkut, itu rasanya luar biasa teman-teman, ya. Nah itu, ya, jadi hanya itu aja, ya, waspada sama durinya. Kemudian untuk cara memasaknya itu tadi teman-teman, ya, bisa dimasak apapun, dipepes bisa, disemur pakai mie bihun atau sohun, dicampuri telur juga bisa, pakai bumbu kecap itu, ya, itu nikmat sekali. Atau digoreng biasa juga bisa juga teman-teman. Enaknya kalau digoreng itu, ya, durinya itu kan gampang rontok, gampang hancur, ya, ketika dikunyah, daripada ketika dia dipepes atau dia dikukus. Nah, itu kalau digoreng itu kan renyah, keras gitu, ya. Kemudian saran saya, sediakan tisu, ya, atau kertas merang untuk mengepal-ngepal ikan bandeng gorengnya itu, ya, karena sisi dari ikan bandeng ini unik, ya, dia punya sisi yang agak tebal, kulitnya itu tebal. Nah, itu bisa menyerap minyak tetapi rasanya gurih. Dan saya begini teman-teman, kalau saya itu nganggapnya bandeng ini ikan terenak kalau menurut saya, ya. Jadi rasanya itu kesat-kesat gimana, gurihnya itu enak sekali, ya. Nah itu kemudian pindang juga enak, tetapi pindang itu kan tidak fresh, tidak segar, ya. Kalau bandeng ini kan selalu dijual dalam kondisi yang masih segar, ya. Oh ya, dan hati-hati kalau milih bandeng, ya, milih bandeng itu, bandengnya itu pilihlah yang masih segar, ya. Artinya dia warnanya nggak kehijau-hijauan, ya. Kalau udah agak lama atau di frozen itu ada sedikit bercak-bercak hijau, ya. Carilah yang misalnya dia itu nggak dingin, ya, bukan kulkasan, ya, suhunya sentuh biasa, baunya masih segar, kemudian matanya ini masih bagus, ya, matanya bukan yang merah, ya, merah kemudian tengahnya ada titik hitamnya. Cari matanya yang masih bagus, masih merah, kemudian baunya juga masih segar, bukan yang kayak lama, bau-bau amisnya yang lama itu tuh
teman-teman tahu kok mana yang sudah lama sama yang sudah yang masih fresh sama yang sudah lama itu kelihatan banget ya, agak pucat warnanya, agak kehijau-hijauan juga. Kemudian warnanya juga agak sedikit-sedikit abu-abu gitu ya. Kalau masih fresh itu putihnya jelas putih, hitamnya juga jelas warna hitamnya ya. Kemudian juga nggak ada yang cuil, nggak ada yang coak-coakan ya, yang nggak jelas. Kemudian lihat juga ekornya masih bagus, ekornya masih begini ya, masih lengkap, bukan ekornya yang rontok ya teman-teman ya. Itu aja teman-teman tentang ikan bandeng ya, silakan dikonsumsi, bagus sekali, kandungan proteinnya juga bagus, rasanya juga enak. Hanya saja waspadalah dengan durinya ya, bisa diolah, digoreng saja, kemudian dipepes, kemudian disemur ya. 3 ini yang paling cocok, atau pakai bumbu bumbu kuning juga bisa, asalkan di sini bumbu kuningnya jangan pakai kemiri dan nggak usah pakai belimbing wuluh ya, karena itu dua itu ya, belimbing wuluh sama kemiri itu bisa memicu lambung nggak enak, nggak nyaman ya, tajam rasanya. Dan kemiri bikin berminyak ya, minyaknya itu yang kenal itu kalau masuk lambung itu bisa mancing asam lambung keluar ya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.